Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dampak zonasi, sejumlah sekolah dasar di Mataram kekurangan siswa. Rusak fasilitas hotel dan bersetegang dengan warga. WNA asal Jerman dideportasi pihak imigrasi Mataram. Ratusan jemaah haji kloter kedua tiba di Lombok, sejumlah jemaah sujud syukur dan menangis. Komunikasi. Seorang IRT bernama Inyoman Suheni diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Seleparang usai bertransaksi narkotika. Polisi menyita sabu-sabu seberat 2,46 gram, ponsel, dan uang 2,4 juta rupiah sebagai barang bukti. Tersangka merupakan residivis dan pengguna narkotika dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Jadi yang bersangkutan diamankan karena diduga menguasai dan mengedarkan narkoba diduga jenis sabu. Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu satu buah klip bening, di mana di dalam satu klip tersebut ada 6 poket kristal diduga narkoba jenis sabu. Tujuannya ibu memegang dan menyimpan narkotika itu untuk apa? Untuk apa? Ya. Untuk dijual. Kemudian setelah dijual, rencananya uang hasil penjualannya akan untuk kehidupan sehari-hari. Selain menjual narkotika jenis sabu, nah ibu apa pekerjaan sehari-hari? Hah? Buruh harian lepas, serabutan ya? Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Seorang warga negara asing asal Jerman bernama Bobby Lee, 40 tahun, ditangkap petugas imigrasi Mataram karena membuat onar di kawasan wisata Gili Air. Ia ditahan berdasarkan laporan pengelola hotel yang fasilitasnya dirusak dan melakukan pemukulan terhadap seorang warga desa setempat. Pelaku ditangkap di kawasan wisata Desa Stanggor, Lombok Tengah setelah dilakukan pengejaran selama 2 pekan. Pihak imigrasi juga mendapati visa atau izin tinggal Bobby Lee telah melewati batas waktu selama 60 hari. Pelaku selanjutnya akan dikirim ke imigrasi Denpasar untuk dideportasi ke negara asalnya. Memang hobi ini bikin keributan. Kayaknya seperti itu karena kami dapat informasi di Gili Trawangan juga sama seperti itu. Jadi pada saat kami melakukan pencarian di Gili Trawangan, dia itu pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan dari masyarakat juga menyampaikan setiap kami tanyakan memang sering ada chaos dengan masyarakat di Gili Trawangan. Ada perlawanan waktu dia diamankan? Pada kalau perlawanan sih yang signifikan sih Berontak. berontak juga nggak, cuma hanya sekedar dia biasa aja. Bobby Lee dinyatakan melanggar pasal 75 dan 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan ketertiban umum dengan hukuman maksimal dideportasi ke negaranya. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Enam pemuda masing-masing bernama Purnama Putra, Edwin Haryanto, Ismaun, Ahmad Fidail Husda, Ilham Budiman, dan Kurdi diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah karena berkomplot mencuri kabel listrik. Para tersangka ditangkap usai mencuri kabel penerang jalan umum di kilometer 3 dan 5 Jalan Bypass Bandara menuju kawasan Mandalika. Polisi menyita puluhan meter kabel hasil curian, alat pemotong, dan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Salah seorang tersangka terpaksa ditembak di kaki kiri karena berusaha kabur saat hendak ditangkap.
Dari hasil interogasi para tersangka, kabel tersebut dicuri kemudian dijual Rp80.000 per kilogram kepada penadah. Setelah kita amankan kurang lebih 3-4 orang, setelah itu kita melakukan pengembangan. Jadi total tersangka itu sekitar 6 orang, 5 pelaku, 1 orang penadah. Modusnya seperti apa? Untuk modusnya 2 hari sebelumnya mereka survei tempat. Jadi begitu menemukan titik mana yang akan dilakukan aksi pencurian, baru setelah 2 hari itu mereka melakukan aksi tersebut. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun dan juga pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperketat seleksi pendaftaran calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Hal itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang banyak terjadi dan merugikan pekerja. Pemda meminta pemerintah desa terlibat aktif mengawasi warganya agar tidak terjebak dengan bujuk rayu calo PMI ilegal. Untuk meminimalisir penipuan, Pemda juga akan mengawasi dan memverifikasi seluruh perusahaan atau sponsor yang memberangkatkan PMI. Bagaimana memastikan CPMI itu sebelum berangkat harus skill daripada CPMI itu harus mumpuni, gitu kan. Begitu juga setelah dia balik dari luar daerah, luar negeri gitu, diharapkan pra PMI itu bisa bekerja mandiri. Hal itu diapresiasi para relawan CPMI sebagai upaya serius mencegah TPPO. Cukup apresiasi, itu cukup bagus. Saya rasa mengingat karena melihat TKI, TKW kita ini banyak yang bermasalah, hingga pemerintah melakukan terobosan dengan paling tidak melibatkan unsur-unsur terkait masalah TKI atau TKW. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Barat telah mendata 18 perusahaan resmi penyalur PMI dengan total yang telah diberangkatkan mencapai 6.500 orang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.